bimbingan konseling. Selanjutnya mari kita mulai kegiatan bimbingan praktikal. Ada yang bisa mimpi doa lagi? Cuk, di mana? Cuk. Dia pernah kenalkan doa. Nah, sadarnya bisa. Dimas Abu Muhammad, Salsa Amelia, Erik Ramadan, Barulah Gati, Rasendra Putra Nasrullah, Jikati, Habibah Bakri, hadir Pak. Oi. Ibnu Habib Arashid, Ilham Maulana, Munangga, Jamal Ahdi, Jamal, Abdas Asano, Isan Al-Fikri, Milani Anissa, Mirna Purnamasari, Muhammad Haikal Ramadan, Muhammad Raihan, Muhammad Yuzaki Al-Fadili, Nopal Alif Al-Fatati, Nurul Sakinah, Ocha Lucia, Rifa Anjani, Satria Maulana, Siti Aminah, Fadini, Kajiatul Wahidah, Kajiatul Wahidah. Oke, udah banyak yang pulang ya. Baik, mari kita melakukan S-training terlebih dahulu ya. Cara melakukan S-training itu kalau kakak bilang namanya itu tekuk pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau misal kakak sebut tekuk pagi, jadi dia itu sekali. Kalau siang 2 hari, kalau sore 3 hari, kalau dia malam. Paham semuanya? Oh iya. Jadi tujuan kakak ini yaitu melakukan sebelumnya adik-adik sudah melakukan praktikal. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan praktikal. Bimbingan praktikal itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam satu kelas untuk mencegah terjadinya hal buruk nantinya. Nah, di sini kakak mengangkat suatu topik yaitu bullying. Jadi adik-adik tahu nggak apa
betul juga. Kemampuan fisik, Kak. Lebih kesehatan fisik ini. Ada. Apa boleh gitu? Nah, jenis bullying ini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu seperti mencaci nama seseorang, fitnah, kritikannya tajam. Biasanya yang bullying verbal ini tuh yang lebih mudah gitu, soalnya kan dengan mulut gitu. Kamu ini. Nah, kan bullying verbal kan. Kak, kalau yang ngadu domba kan langsung bullying. Ngadu domba. Di mana? Iya, aku terpaksa Linda. Hah? Beko itu udah bagian terakhir. Apa? Selanjutnya ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu seperti memukul teman, menentang teman, atau menunjuk teman. Itu termasuk Nah, itu contoh bullying secara fisik. Nah, selanjutnya yaitu ada bullying secara rasional atau sosial, yaitu pelemahan harga diri secara sistematis melalui pengabaian atau pengucilan seseorang atau menghindari orang tersebut. Nah, itu juga termasuk dari bullying. Sosial. Ya, sosial. Oh, menyisihkan Jerman. Iya, itu termasuk bullying. Ada di sini yang kalau itu tidak benar, fitnah jadinya salah verbal. Yang selanjutnya bullying yaitu elektronik atau cyber. Nah, biasanya kalau di sosial media, mencaci orang sosial media gitu. Kalau ada orang tuh yang aneh di sosial media, dibully, misalnya Disebarkannya. Komentar di nyebarkan aib, itu tuh masuk begitu. Banyak yang di sini iya. Nah, nanti ada cara mencegah Nah, biasanya kalau yang bullying yang cyber ini yang melakukan di sosial media, cybercrime, kejahatan di sosial media. Nah, biasanya kalau yang ini itu bullying yang cybercrime ini tuh bertujuan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi atau gambar atau rekaman video. Yang foto bisa juga tuh. Stiker. Iya, stiker. Nah, selanjutnya sebab munculnya bullying. Yang pertama itu turun temurun dari senior. Ada yang tahu maksudnya apa? Tahu. Tunjuk tangan siapa yang tahu? Kita nggak tahu kadang waktunya skete. Ya kan Pak Ageng atau Kak Habibah harus lihat. Misalnya maka kan si korban ko pernah dibully di seniornya nak kak. Jadi ketika korban ko ada di senior balas dendamnya ke juniornya kak. Ada lanjut sampai Iya. Bila Masya Allah. Jadi yang ini tuh maksudnya turun temurun dari senior tuh jadi udah generasi gitu maksudnya. Jadi udah dari dulu. Jadi udah turun gitu. Turun. Ya, jadi kebiasaan. Ya, yang selanjutnya keinginan untuk balas dendam. Contohnya tuh mah Jijah. ya tadi itu. Tadi itu ya. Ada yang coba yang laki-laki? Misalnya itu bully. Yang Jangan. Dimas, Mas. Lupa. Coba lupa. Mas. Dapat nilai. Mas, tapi udah gula sih mana? Tapi lo
Mau Jadi maksud dari keinginan untuk balas dendam itu karena korban yang kena bully itu juga pernah dibully, jadi dia nggak mau kena sendiri, jadi dia mau orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Itu maksudnya keinginan untuk balas dendam. Nah selanjutnya ini menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Ya jadi di sini tuh seperti senioritas juga bisa tuh yang ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Kan kalau senioritas itu kan dia yang merasa paling semena-mena, dia merasa ini aku udah ya. Selanjutnya kecewa orang lain berperilaku tidak sesuai yang diharapkan. Ada yang tahu maksudnya? Jadi maksudnya itu misalnya jadi maksudnya tuh di sini dia itu kecewa gitu, misalnya tidak sesuai perilaku yang ekspektasi dia hati. Ya bisa jadi. Karena ekspektasi dia tuh tidak sesuai dengan apa yang realita ya yang diharapkan. Dan selanjutnya dianggap menghina kelompok tertentu. Ya, misalnya geng itu menghina geng yang lain, kumpulan yang lain. Bisa menyebabkan bullying. Selanjutnya dampak negatif dari bullying. terganggu fisik atau mental Ada yang tahu yang lain di tangan? menangis kak, terluka, Itu terganggu fisiknya, misalnya badannya yang merah karena ada berkelasian gitu, saling menampar atau tonjok, kan terganggu fisiknya, itu cedera fisiknya. Terus yang kedua tertekan psikisnya, misalnya dia sering merenung di dalam kamar, dia pergaulan sosial terganggu. ya. Terus pergaulan sosialnya terganggu, misalnya dia menghindari diri Bersosialisasi menghindari dari trauma, ya. terganggu prestasi dan fokus belajar. Ya, terganggu prestasi belajarnya, misalnya dia mau fokus belajar terganggu karena dia korban bully gitu. Memikirkan hal itu. Ya karena memikirkan hal itu dia jadi terganggu belajarnya. Bilangnya pernah. Iya pernah. Cara mencegahnya yang pertama itu jangan sendirian di tempat sepi. Karena kan tempat sepi itu kan nggak ada orang, jadi Itu dibunyinya. jadi ya bisa jadi di situ di tempat sepi dia melakukan hal pada kita. Jadi usahakan kalau di tempat sepi itu jangan sendirian, coba pergi ke tempat yang lebih ramai. Selanjutnya hindari cara-cara masuk yang ini ya. Hindari cara-cara itu jangan kayak jangan menantang dia gitu. Udah biarin aja gitu. Selanjutnya itu jangan dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying.
mencari gara-gara kak. Bahkan potongan melakukan penjelai. Anaknya nggak. Potongan melakukan. Jadi pertanyaan itu kalau kita diam tapi orang tuh masih suka cari gara-gara. Hah? Polisi beko Nah, jadi ya coba dia aja menghindar dari dia pergi. Kayak ini jangan sendirian di tempat, cari orang yang dia ramai gitu kan. Kalau orang yang suka melakukan bullying itu kan coba cari ke tempat yang lebih ramai gitu kan. Nggak mungkin dia melakukan bullying di tempat yang ramai. Nah, jangan ya coba kita jangan mencari gara-gara. Nanti coba pikirkan ke depannya gimana gitu. Kalau kita juga yang mencari gara-gara kan ujungnya nanti bisa kayak foto polisi, kita jadi masalah juga, sama-sama main fisik gitu kan. Ada lagi yang mau bertanya? Dan sekali. Tapi baru kita kecil, Tapi jangan juga kita tunjukkan kelemahan kita, tunjukkan juga kalau kita itu bisa juga, tapi jangan bully gitu. Tunjukkan kalau kita tuh nggak takut sama dia. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Kak, celai kak. Ya boleh. Rasa baru, penting. Nah, cara mengatasi bullying yang elektronik itu kak di sosial media itu maka usah damai umbar-umbar air itu kak. Jadi yang misalnya kalau ada yang jadi bully gitu, Ya kak, korban bully. Cara dalam sosial media. Memberantas orang Blokir orang kalau dirasa mengganggu kan. gimana tuh sebar tadi dimasuknya kan ke ringgi kan dikirim-kirim ke ulang-ulang kan Polisi. lapor mana di Burase kan Terlalu kejam lapor ke polisi dan kalau misalnya dirasa mengganggu, blokir ya. udah ya Boleh, itu ada jangan tanya Ada lagi yang mau bertanya? Laki-laki ada nggak bertanya? Dari penjelasan kakak tadi ada yang mau menyimpulkan? simpel juga Kakak cuci tangan yang mau menyimpulkan. Bagi orang ini teman-teman yang jadi untuk kawan-kawan yang sering membeli tolong harap cuci tangan dong. awak Dia boleh. jadi bullying itu adalah sesuatu perilaku yang tidak baik yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengganggu seseorang. Jadi sebabnya jadi sebab bullying itu yang pertama karena turun-temurun, yang kedua karena faktor balas dendam, yang ketiga kecewa terhadap perilaku orang lain, yang keempat karena ingin menunjukkan kekuasaannya atau sok kuat. Jadi cara menghindari bully itu yang pertama jangan terlalu sering di tempat yang sepi, sering-seringlah di tempat yang ramai dan banyak orang. Kedua, jangan mencari gara-gara dengan seseorang agar kita tidak dibully. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan dengan orang yang suka membuli. Hindari teman yang suka membuli orang lain karena hindari perlahan-lahan, jangan langsung dijauhkan. Untuk saran pesan dan saran
Mengalami saya lihat kan. Ini cucu Mika. Nah, pesan dan saran saya kepada teman-teman semuanya, bahwasanya kita itu tidak boleh membuli-buli teman, baik itu adik kelas ataupun teman-teman seangkatan kita, baik secara fisik, secara verbal, apalagi secara elektronik, apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan manusia yang menggunakan media sosial. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial. Jangan dulu. Jika kita tahu atau menemukan aib orang lain, jangan disebarkan, karena itu nantinya bisa mengganggu mental orang tersebut. Ada baiknya jika kita mengetahui aib teman kita itu, kita simpan sendiri, jangan disebar-sebarkan. Karena menyebarkan aib orang lain itu tidak boleh. Hukumnya Bagus sekali Kakak. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah Kak. Jadi boleh? Silakan coba menyimpulkan. Novel. Itu bullying tuh Kak. Sebelum Jija dibulinya. teman Kak. Lapas Kak. Lapas fisik. Jadi apa komitmen adik-adik setelah kita melakukan bimbingan kelas ini yang berjudul Stop Bullying? Apa komitmen adik-adik untuk ini? Tidak boleh bullying. Komitmen Dan janji ke depannya. Di belakang dulu. Kedepannya komitmen saya Jaga hubungan saya. tidak akan membuli teman, akan memberantas orang yang bully. Saran saya kepada teman-teman, supaya jangan menyisi-nyisikan, jangan ambil. Karena waktu kayak menempat lemah ke orang situ tuh ada ikut siapa orang. Nah itu jangan remeh. Yang lain ada komitmen yang ada tuh itu. Aladi sampainya. Apa komitmennya? Coba laki-laki dari tadi nggak ada yang minta. Nggak apa-apa. Komitmennya ke depannya. Komitmen Jaida. Yang lain komitmennya pas Lagi kan. Jangan cewek lah. Maksudnya komitmen apa aja hubungan saya tak tahu dia beda. Adik-adik semuanya ada yang komitmennya? Tidak kak. Minta. Aduh. Gantian digantian. Jadi di sini kakak mau minta pesan dan kesannya kepada adik semuanya. Boleh? Boleh kak. Pesan. Bapak pesan. Wih, balik pindah yuk. Tak boleh tuh kak. Masa sedang tak boleh. Beda lah kak. Itu mencuri namanya. Tapi beda, asli beda. Yang beda sepatu. Pesan. Wah. Kesan kak. Kalau kakak lah. Ya. Baper kak. Yuk kan kak. Sabar.
Terima kasih kepada adik semua yang telah meluangkan waktunya buat kakak. Apabila ada kakak salah tingkah atau salah ucapkan dalam menyampaikan materi tadi, kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.